Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan William Franzen, saya Hikmatullah, dan Mas Hanif Wicaksono ya, dari Industrial Engineering Department untuk memenuhi tugas sistem simulation. Kami akan mereview sekaligus mereplikasi paper yang berjudul System Dynamics Modeling for Production and Inventory Systems in Remanufacturing Process Case Study di Cookingware ya in Indonesia. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Oh, research background. Research background kali ini ada dua ya dari studi eh, literasi yang kami baca atau kami review. Yang pertama ada dead stock yang didefinisikan sebagai stok barang yang telah lama berada di unit penyimpanan sehingga kadaluarsa dan tidak memiliki peluang untuk dijual kembali dalam jangka waktu tertentu. Nah, mendefinisikan waktu kadaluarsa ini membuat perusahaan cenderung menunda klasifikasi stok sebagai dead stock, menyebabkan akumulasi stok yang tidak terjual di gudang. Menurut T. Wild, Best Practice in Inventory Management, Routledge 2017. Nah, selanjutnya literatur yang kami baca juga adalah salah satu solusi yang banyak diterapkan adalah remanufacture, di mana produk yang dikembalikan, diperbaiki dan digunakan kembali. Remanufacture tidak hanya memperpanjang umur produk, tetapi juga mengurangi biaya production hingga 50% dibandingkan produk baru menurut R. Lee, Achiu, and R. Seva, a process-based that stock management framework for retail chain store systems. RSF Conference Series Business Management and Social Science, Volume 2, Number 1, page 122 till 128 2022. Oke, next. Nah, riset objektif kami adalah yang pertama mengoptimalkan pengelolaan stok barang yang di-return dalam sistem remanufacture dengan model sistem dynamic. Kemudian meneliti berbagai strategi kontrol stok barang return menggunakan pendekatan closed loop supply chain. Dan yang terakhir, menganalisis dampak dari berbagai skenario pengelolaan stok kembalian terhadap total biaya perusahaan atau overall cost-nya. Selanjutnya, slide berikutnya adalah metode riset kami adalah yang pertama, identifikasi sistem yang akan dimodelkan yaitu sistem remanufacture dalam rantai pasok tertutup. Pengembangan model sistem dynamic dengan menggunakan Vensim sebagai software simulation. Dan terakhir, pengujian berbagai skenario strategi kontrol stok barang return meliputi first skenario adalah penambahan jumlah pekerja dari satu ke dua. Second skenario adalah penurunan inventory coverage dari 2 ke satu. Third skenario adalah penambahan allocation time dari satu ke 2. Dan fourth skenario adalah penambahan number of worker dari satu ke 2 dan penurunan inventory coverage dari 2 ke satu. Ya, ini adalah combination dari skenario satu dan 2. Oke, selanjutnya mungkin bisa diteruskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pemodelan Vensim yang kami lakukan di sistem ini. Itu sebelumnya kami melakukan modifikasi itu di bagian worker productivity, di mana worker productivity ini dipengaruhi oleh working of weeks dan number of worker, di mana worker productivity itu akan nantinya mempengaruhi manufacturing lead time. Dari pemodelan Sensim kali ini itu kami tidak melakukan modifikasi apapun untuk skenario nol atau skenario awal, yang mana skenario tersebut akan dijadikan pembanding ke skenario berikutnya. Berikut ini adalah skenario awal tanpa modifikasi. Itu kami mendapatkan recoverable inventory 309,7. Dan target selanjutnya adalah diharapkan dengan skenario 1 sampai 4 si recoverable inventory ini akan menurun. Dilanjut ke skenario pertama.
pada skenario pertama ini kami memutuskan untuk melakukan penambahan allocation time dari satu menjadi dua. Dan dengan dilakukannya perubahan ini, itu recoverable inventory turun dari 309 ke angka 305. Jadi dengan demikian, ini sudah mengarah ke tujuan kami yaitu menurunkan recoverable stock inventory. Lalu untuk skenario 2, yaitu kami memutuskan untuk menambah jumlah pekerja. Apa yang akan terjadi jika kami menambahkan jumlah pekerja dari satu ke dua? Ternyata jumlah kenaikan tersebut mampu meningkatkan produktivitas dari pekerja atau productivity worker. Dengan productivity worker yang meningkat, RI juga turun cukup sejauh dari 309 menjadi 297. Lalu selanjutnya adalah skenario ketiga, kami memilih menurunkan inventory coverage dari 2 ke satu, dan hasil yang kami dapat adalah skenario 3 ini penurunan kapasitas penyimpanan ini ternyata lebih baik lagi hasilnya dibanding skenario 2, yaitu bisa menurunkan RI menjadi 249. Lalu untuk skenario terakhir, seperti yang disebutkan Pak Aat, yaitu penggabungan skenario pertama yang kedua, kami menambahkan jumlah pekerja dari satu ke dua, dan di saat yang bersamaan, kami menurunkan kapasitas inventory coverage dari dua ke satu. Dan hasil terbaik ini kami temukan di skenario keempat, karena nilai terakhirnya adalah 229 untuk stock recoverable inventory. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Hanif. Sebelumnya terima kasih Mas William. Di sini terkait result dan decisionnya terkait recoverable inventory cost ini yang mana pada skenario awal inventory cost pada 293.550. Berikutnya pada skenario satu dia turun 1,2% dari skenario awal yang mana itu untuk allocation time-nya dari satu ke 2, dan berikutnya ada skenario 2 yang mana itu adalah penambahan jumlah pekerja dari satu ke 2 itu mengurangi biaya sebesar 3,8%, dan berikutnya ada skenario 3 yaitu penurunan inventory coverage dari 2 ke satu. Ini RI cost awal yaitu 293 turun menjadi 282,150, ini 19%. Dan yang terakhir yaitu skenario 4 yaitu gabungan dari skenario 2 dan 3 yang mana number of work dari satu ke 2 dan inventory coverage dari 2 ke satu ya turun sebesar 25,89% dari skenario awal yaitu 217.550. Oke, boleh dilanjut. Ya, berikutnya terkait kesimpulannya, yang mana ada 4 kesimpulan. Yang pertama untuk menganalisis dalam sistem manufaktur terbukti sebagai stakeholder dalam melakukan dan mengendalikan. Yang ketiga adalah implikasi manajer tinggi yang menggunakan tenaga kerja untuk hari manufaktur. Dan yang terakhir itu untuk penelitian lebih lanjutan dapat mengembangkan model yang mempertimbangkan faktor. Sorry, koneksinya terputus. Yang terakhir yaitu untuk dapat mengembangkan model yang mempertimbangkan faktor eksternal seperti permintaan pasar dan regulasi lingkungan. Boleh dilanjut. Terkait future research ke depannya yaitu ada 2 poin dari kami. Yang pertama itu untuk penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan model mempertimbangkan faktor eksternal seperti permintaan pasar dan regulasi lingkungan. Dan yang berikutnya ada nilai ekonomi produk terhadap keputusan remanufaktur apakah ekonomis untuk dilakukan remanufaktur atau tidak. Boleh next.
Selanjutnya ada list of reference dari kita. Di sini kita ada 3 reference. Yang pertama ada pemodelan dinamika sistem untuk sistem produksi dan inventory dalam remanufaktur proses studi kasus perusahaan kimia Indonesia. Ini ada referensinya ada dari Frida, Jason, Edi, dan Prof. Virgi. Berikutnya ada best practice in inventory management, Routledge 2017, dan terakhir yaitu ada process-based dead stock management framework for retail chain store system. Ini oleh R. Lee, Siu, and R. Seva. Mungkin bisa di next atau sudah selesai? Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, atas nama Pak William Fransen. Berikutnya ada Pak Ad dan saya sendiri, Andi Wicaksono. Kami ucapkan terima kasih.